Suka enggak? Suka. Bagaimana menghadapi suami supaya lunak hatinya? Suami yang itu, yang keras hatinya. Kata ibu di sana, di presto. Bu, mati nanti tuh. Cara melunakkan hatinya suami. Ya Allah, inna ta'ina kulku sapasaliru. Ya Allah, keringnya sungai Al-Kausar buru kering cintanya pada aku. Cie. Ibu, membuat hati suami itu, mohon maaf, kelepek-kelepek. Redakanlah suaramu. Kak, nggak boleh istri lebih besar suaranya daripada suara suami. Padli. Iya. Agak lebih kecil. Padli. Iya. Padli. Iya. Padli. Iya. Jangan terbalik. Padli. Iya. Padli. Iya, kenapa sih gitu ya. Nggak boleh. Rendahkan. Nggak boleh istri. Siapa istri lebih besar suaranya daripada suara suaminya, maka dilaknat. Seluruh yang disinari matahari. Bu, mau dilaknat? Ibu suaranya gede daripada suami. Enggak. Kecuali kalau enggak jelas. Itunya pendengarannya. Yang kedua, tunduk dan patuhlah kepadanya. Jangan menentang. Kadang-kala suami, ibu enggak cocok. Tunggu sebentar, ibu jelasin. Diam-diam aja dulu. Alhamdulillah ini rahasia istri saya, tidak pernah menentang saya. Tapi kalau udah diam saya sudah tahu. Kalau dia tidak setuju. Diam aja. Kenapa dia? Oh ya pasti dia tidak setuju. Ntar saya tanya, kau nggak setuju? Ya udah. Itu caranya. Diam bu. Senyuman istri merobek kantong suami. Senyum saja. Tapi jangan senyum sendiri bu. Apalagi mohon izin ibu. Ya. Medikur, pedikur, cukur. 1, 2, 3. Medikur, pedikur, cukur. Maksudnya apa? Bersih-bersih. Nggak boleh wanita itu. Mohon maaf ya. Tidak harum, harus harum. Tapi harumnya di depan suami. Haram di depan laki-laki lain. Harus suami sendiri ya bu? Jangan suami orang ya bu. Bu, pakai parfum apa bu? Ada deh, mau tahu aja Ustadz. Ada deh. Tapi itu benar Ustadz, bagus itu ya tadi Ustadz bilang. Kalau nggak perawatan juga gimana suaminya betah di rumah. Udah habis aja. Cepet banget waktunya. Saya kan masih banyak mau bahas. Oh, Masya Allah, karena terlalu Nanti laku. selesai acara kalau udah iklan baru Ustadz bahas lagi sama ibu-ibu di sini. Ini Masya Allah. Tapi itu bener bu, nanti Nah. nyampe rumah kalau ketemu suami yang wangi ya bu. Yang wangi ya bu. Iya. Pakai parfumnya harus lebih mahal daripada yang biasanya ya bu. Saya mau tanya, ibu Betul. dandan di rumah atau dandan ketika kawinan? Kawinan, Nah itu. Pasti. Keluar rumah dandan atau dalam rumah dandan? keluar rumah. Harusnya lebih dandan di dalam rumah. Betul. Supaya suami kaki. Loh, Kamu ini siapa? siapa ya? Jangan istri saya kemana kok nggak ada di rumah? Malah suaminya bingung. Ustadz Jazakallah khair, makasih banyak ilmunya. Jazakallah khair, Ya terima Allah kasih mudah-mudahan banyak, Ustadz bermanfaat buat Maulana. semua. Alhamdulillah. Lillah. Jamaah. Yeay. Lanjut lagi Ca. Ya kak, kalau kebanyakan laki-laki itu kan katanya cuek. Sedangkan Rasul, baginda Rasul dan juga para sahabat katanya romantis. Ah bener Aku banget sekarang nih. mau nanya sama Umi Maki Umi, nih. ini saya pengen tanya nih Umi nih. Ya. Saya pengen tahu bagaimana sih sikap para sahabat Rasulullah kepada istri-istri mereka ketika ada yang lagi ngambek Iya. Umi. Biar kita makin ngerti, mohon izin waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah. Ngambek itu bentuknya ada macam-macam kan. Ada yang ngambek kalau ngambek tadi kalau nggak setuju atau ngambek ada yang diem. Ada juga yang ngambek dengan action. Actionnya rata-rata kalau perempuan ya itulah. Kalau kata Ustaz Maulana ya subhanallah. Nah bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah ketika istri-istrinya ngambeknya dalam tanda kutip ya punten diam
Satu saat Rasulullah SAW pernah punten dicuekin oleh para istrinya. Kapan itu terjadi? Ketika Rasulullah melewati rumah-rumah istrinya ketika hendak melewati ke masjid. Ya, ada salah seorang istrinya setiap kali Rasulullah lewat ke masjid diulaskan minyak wangi lalu diberi kurma. Sehingga terciumlah bau minyak wangi khas istri yang tadi itu, salah seorang istrinya oleh istri-istri yang lain. Lalu terjadilah pertengkaran, maksudnya saling mendiamkan Rasulullah. Ini ngambek yang terjadi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Saking cintanya Rasulullah SAW kepada para istrinya, sehingga pernah mengharamkan yang disukai oleh beliau, yaitu apa? Minyak wangi dan tamar atau kurma. Namun ternyata Allah tidak menyetujui perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga turunlah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi maradata azwajik. Wahai engkau Rasulullah SAW, kenapa engkau mengharamkan, kata Allah, sesuatu yang telah aku halalkan. Lihat betapa Rasulullah sangat mencintai istrinya, ketika istri-istrinya mendiamkan Rasulullah, beliau mengharamkan yang dia sukai, namun ternyata dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana kalau ngambeknya dengan cerewet, punten? Ada 3 keyword yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah. Ketika istrinya, yang satu, misalnya gini, Pak kamu begini men ya? Iya. Nah makanya Pak tolong deh jangan begitu, maaf. Keyword yang pertama iya, keyword yang kedua adalah maaf, keyword yang kita awas ya pas saya nggak suka, siap atau oke. Jadi keyword yang pertama untuk bapak-bapak kalau istrinya cerewet, menginterogasi, jawaban keyword yang pertama apa? Iya, mengakui kekeliruan. Yang kedua, keyword yang kedua apa? Maaf, kok ibu-ibu yang jauh sana ya bapak-bapak loh. Keyword yang ketiga apa? Siap, oke saya laksanakan. Dan punten bapak-bapak yang saleh, Masya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat bapak-bapak yang, semua bapak-bapak yang menonton kajian ini. Subhanallah, lihat perempuan tuh gak susah. Ketika kekeliruan yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, punten ini pelajaran untuk kita semua. Apa yang harus dilakukan? Cukup dipeluk, minta maaf, dielus, luluh insya Allah hati ibu-ibu, bener gak Bu? Luluh ya Bu ya, malah ketika itu ketika suaminya memeluk seorang istri dalam keadaan kekeliruan yang dilakukan oleh seorang suami lalu dipeluk, istri bisa menangis balik minta maaf. Kenapa saya ngadep ke sini ya maaf. Balik. Kita dapat rahasia dari Umi. Balik minta maaf. Ya punten, karena ini beberapa teman pun mengatakan seperti itu. Ketika saya dipeluk saya tidak segan untuk meminta maaf kembali walaupun beliau yang melakukan Bener kesalahan. banget Mi, itu Allah. aku ngerasain banget Mi. Pokoknya kalau ada percecokan apa, kalau suami udah langsung Udah sini, meluk? peluk. Langsung diem ya. Apalagi meluknya sambil ngasih duit belanja tambahan. Wah Waduh, pakai senang istrinya. alhamdulillah, Ini Masya Allah. Umi Iya. Zakilakir. Ya Allah, nih buat jamaah yang ada di studio nih sekarang kita kasih kesempatan nih Ca. Betul, ada yang mau nanya nggak? boleh. Coba angkat tangan. Angkat tangan Bu. Angkat tangan coba. Sebentar. Kak, yang ada di belakang kita aja kali Oh, ya yang Kak ya. Alingan. Yang dari Tangerang nih, Yang dari Alingan Tangerang. kita. Yes, oke. Ayo, boleh. Dengan Silakan, siapa Bu. Bu? Mau pertanyaannya apa? Iya. Silakan. Saya Ibu Santi dari Tangerang Mm-mm. ingin bertanya. Mm-mm. Biasanya dalam berumah tangga suami dan istri punya sifat yang berbeda. Mm-mm. Kadang suami yang pengalah, istri yang emosional. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya itu siapa yang harus lebih mengalah? Oke. Istri kah, suami kah? Oh. Oke, bagaimana nih Ini Umi? Santi istrinya Denny. Ya. Silakan dijawab Umi. Masya Allah. Denny Cagur istrinya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu pengen mengetahui siapa yang harus mengalah. Karena lihat teringat dari perkataan Rasulullah SAW. Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kata Rasulullah, aku loh yang akan menjamin seseorang yang ketika ada perdebatan lalu dia mengalah walaupun dia dalam posisi yang benar. Sekarang tinggal ibu tanya sendiri diri ibu atau diri bapak-bapak sekalian, pengen dapat ridho Allah enggak? Kalau pengen dapat ridho Allah maka mengalahlah walaupun dia dalam keadaan posisi yang benar seperti itu. Tanpa melihat gender ya Mi? Tanpa melihat gender, Tanpa melihat siapapun. gender. Masya Ini Allah. siapa yang Begitu, mengalah Bu. kenapa Umi? Dapat rumah di surga. Surga. Amin. Itu jaminan dari Allah. Ya Allah. Ibu Jaminan mau ngalah dari nggak? Rasulullah. Siap Ibu. Ibu kira-kira mau ngalah nggak? Kayaknya nih ibunya dominan nih. Suaminya Mengalah ya dominan Bu dulu. ya. Jadi Insya kalau Allah. ada Insya Allah. pertengkaran, Ya. walaupun di sosial media ya, Heeh. Ya betul, walaupun ada sosial media juga nggak usah dibaca Bu. Kalau nggak setuju nggak usah dibaca. Ah. Daripada komennya nyakitin orang, mendingan nggak usah komen Bu. Ah, Aduh, ya Allah, ibunya pusing. mukanya jutek banget. Pusing.
Pusing. Ini Ustaz Masya Allah Maulana makasih sih banyak. Ya mancing-mancing. Allah Ibu Aduh. ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Nah sekarang nih waktunya kita semua nih jamaah yang di rumah menyimak baik-baik. Karena sekarang kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan kepada Ustadz Syam dan juga Habib Muhammad. Silakan. Masya Allah kenikmatan hari ini berbicara tentang keimanan atau antara istri dan suami. Tapi intinya ibadah dan takwa beramal soleh. Mari kita dengarkan ayatnya daripada guru kita Ustadz Sam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dari ayat ini dijelaskan mau laki-laki atau perempuan, mau istri atau suami. Intinya apa? Amilan soleha. Beramal dengan amal yang soleh. Maka apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu apabila seseorang beramal dengan amalan yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan mereka dengan penghidupan yang baik dan akan diberi ganjaran yang begitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita pengen tahu bagaimana sifat kedudukan laki-laki dan perempuan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan ayatnya. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Begitu nikmat, anjuran dan hidayah dari Allah. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin daripada perempuan. Kenapa laki-laki pemimpin daripada perempuan? Karena sedikit derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan sebab tanggung jawab untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka dikatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Akan tetapi dari semuanya itu bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala tentang laki-laki dan perempuan atau istri dan suami? Kita dengarkan ayatnya selanjutnya dari Ustaz Sam. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengarkan ayat sebelumnya, betul Ustaz Sam? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada perempuan. Tapi apakah laki-laki harus semena-mena dalam pemimpinan? Tidak. Walahunna dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala keseimbangan untuk perilaku dan dilakukan secara seimbang dari Allah Subhanahu wa taala bil ma'ruf, harus dengan kebaikan, sungguh-sungguh, artinya dipenuhkan dengan kasih sayang, laki-laki mengasihi perempuan dan perempuan juga mengasihi daripada laki-laki. Cuman walir rijal, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala tetap laki-laki lebih derajatnya daripada perempuan. Tapi bukan lebih itu harusnya laki-laki berbuat buruk kepada perempuan. Tidak, laki-laki walaupun lebih tinggi harus tetap berbuat baik kepada perempuan. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Ayat ini lihat umum. Allah katakan mau dia istri atau bukan istri, suami atau bukan suami, intinya apa? Berlaku ma'ruf. Ajak orang-orang berbuat baik, siapapun mereka, ajak mereka berbuat baik dan jauhkan diri mereka daripada perbuatan munkar. Jauhkan diri mereka daripada perbuatan maksiat dan jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam, Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Abi Ustaz Syah, Masya Allah. Kak, Ya. ini banyak banget pelajaran ya Kak ya. Ternyata Bener. kita sebagai wanita itu juga perlu memahami posisi laki-laki, laki-laki juga perlu Betul memahami posisi banget. wanita. Ini buat Nah, jemaah di setelah rumah nih. ini juga masih akan pembahasan yang gak kalah seru Kak. Betul, makanya jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah